Gua adalah seorang yang overthinking akut. Ditambah gak enakan. Apa-apa dipikirin, apa-apa takut. Sampai-sampai mungkin banyak kesempatan yang gue lewatin karena gue gak cukup berani mengambil resiko. Selalu nyesel dan mengeluh. Tapi setelah di umur 25 tahun, hidup gue berubah 360 derajat. Dari yang tadinya gak berani ambil resiko dan selalu menyerah, berubah menjadi lebih berani dan pantang menyerah. Dan ini adalah beberapa hal yang merubah hidup gue. Dan yang terakhir adalah hal vital yang membuat gue gak pantang menyerah. Dari dulu gue selalu takut. Takut dibilang ini, takut dibilang itu. Dan bahkan ketika gue lagi gak kenapa-napa, gue selalu overthinking. Sehingga ketika gue ingin memulai sesuatu, hal pertama yang gue pikirin adalah, nanti dikatain gak ya? Seringkali hal yang membuat kita takut memulai bukanlah resiko, tetapi kita takut dipandang rendah kalau kita gagal. Bahkan saat kita belum sama sekali mulai. Tapi setelah melihat gambaran besarnya, ternyata gak ada yang peduli ya. Di momen sulit dan bahkan di momen senang, semuanya akan lewat aja. Ketika kita sulit atau berduka, orang akan berempati, mungkin sehari 2 hari atau 40 hari, lalu hilang. Bahkan ketika kita senang, orang pun hanya akan merayakan sehari, paling lama seminggu. Dan ternyata benar, setelah gue mengalami banyak pengalaman manis dan pahit, orang sebenarnya hanya mikirin diri mereka sendiri aja. Dan urusannya masing-masing. Gak ada yang benar-benar peduli ke kita. Dan emang kita sejahat atau sehebat apa sih sampai orang harus mikirin kita terus? Bahkan contoh buruknya, faktanya pejabat yang ketahuan korup aja, orang-orang ngomonginnya mungkin hanya bertahan sebulan atau 2 bulan. Dan kamu orang baik, masa sih orang ngejelekin dan ngomongin kamu terus-terusan? Jadi, at the end of the day, lakuin apapun yang lo mau, karena sebenarnya gak ada yang benar-benar peduli sama lo. Sering gak sih ketika kita melakukan sesuatu, kita nganggapnya itu cuma beban atau sebuah tugas yang harus diselesaikan saja. Ketika kita berkarya atau mengerjakan sesuatu, kita lebih sering melihat apa yang kita kerjakan hanya sebagai finished product. Kita sering undervalue prosesnya. Kita melupakan bahwa itu adalah hasil dari usaha dan kerja keras kita. Kita seringkali memisahkan hasil dari prosesnya. Sehingga ketika usaha kita gagal, kita langsung move on. Karena gue filmmaker, dulu sering banget ketika gue bikin film, dan filmnya hanya cuma untuk screening di satu tempat atau hanya untuk tugas. Setelah itu gue langsung move on. Kayak itu bukan apa-apa. Sayang banget rasanya kayak gue mendiskredit kerja keras gue yang tiba-tiba menghilang aja. Bahkan dulu gue mikir, mungkin akan ada mukjizat, kayak seseorang akan melihat karya gue dan jadi viral tanpa gue usahain lebih. Dan akhirnya gue sadar, kenapa artis atau pengusaha-pengusaha mempromosikan usaha atau karyanya terus-terusan sampai gue capek ngeliatnya. Ternyata karena mereka menghargai usaha mereka. Jadi ketika kita berusaha atau membuat sesuatu, cintain itu, promosiin di mana-mana, terus-terusan. Bukan cuma saat itu jadi, bukan cuma posting di IG story sekali, tapi terus-terusan. Karena kita ingat seberapa keras kita usaha membuat itu. Dan kalau kita nggak ngehargain itu, kenapa orang lain harus? Pernah nggak sih lu ikut kegiatan ekskul atau kegiatan yang lu minati di sekolah ataupun di luar? Dan lu keluar di tengah jalan karena lu rasa boring atau malas aja datang karena gak wajib-wajib banget. Dan setelah lu mikir, mungkin kalau gua gak keluar, mungkin gue juga bisa. Dan ternyata itu sama kayak hidup. Ketika kita mulai mengusahakan dan menekuni sesuatu, gak mungkin kan kita langsung jago. Ada sebuah proses, bisa lama, bisa sebentar, dan seringkali repetitif. Dan kadang kita menemukan titik buntu, malas, atau bahkan perasaan gagal. Dan disitulah 99% orang berhenti, karena 99% manusia tidak konsisten. Kita sering kali merasa gak maju atau merasa di situ-situ aja. Dan karena manusia itu adalah makhluk adaptif, seringkali kita gak lihat gambaran besar dan selalu merasa biasa-biasa aja. Padahal kita sedang berdiri di usaha dan doa-doa yang kita panjatkan dahulu. Dan karena kita gak sadar, kita berhenti. Manusia selalu menginginkan reward besar, ingin rasanya mendapatkan perfect score. Padahal semua yang perfect gak selalu bagus. Justru ketika kita konsisten bertumbuh sedikit demi sedikit, hari demi hari, itu lebih baik daripada menunggu semuanya perfect. Karena ketika kita konsisten, mungkin dalam kekonsistenan itu kita belajar dari kesalahan kecil yang terus kita perbaiki hari demi hari, daripada perfection yang tumbuh sekali-sekali saja. Karena keberuntungan seringkali tidak datang kecuali kita memposisikan diri kita di posisi beruntung itu. Jadi posisikan diri lu di posisi beruntung itu dengan cara konsisten. Dan gue yakin Tuhan gak mungkin menaruh mimpi itu di dalam hati lu, bukan untuk apa-apa, tetapi untuk kita kejar. Tuhan gak bilang itu mudah,
Mungkin Tuhan ingin melihat sepantas atau seniat apa kita mengejar itu. Kemudian ketika kita siap, mungkin itu waktunya kita menerima nikmatnya. Jadi, at the end of the day, lu mau tahu kan apa yang terjadi kalau lu gak nyerah. And I guess that's it. Makasih udah nonton. Let me know what you think. Jangan lupa komen. And see you guys in the next video. Subscribe.